Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi ya, Samudin di Karisma Channel pastinya. Ini saya mau kasih informasi sama kalian seputar laptop yang memang enak buat kerja. Enak buat kerja ini alternatifnya apa? Kalau saya sih rekomen Core i3 teman-teman ya. Selain kalau kita lihat dari segi harga itu dia cocok sekali dan bersahabat, terus kemampuannya untuk multitasking banyak ngelakuin apapun juga smooth alias nggak ngelek-ngelek kayak Celeron. Apalagi yang kita review ini dia pakai Core i3 Gen 11. Nah, yang produk yang kita review ini apalagi kalau buat Acer ya, karena dia selalu menonjolkan spek tinggi dan harga paling murah beda sama semua kompetitornya. Itu ciri khas dari Acer kalau kita mau review produk ini. Nah, yang kita review ini teman-teman ya, dia memiliki spek tipe lengkap yaitu Acer A514 5433WF yang harganya dia dibanderol di angka Rp7.499.000. Kira-kira ini kalau kita compare sama merek lain, sama-sama Core i3 Gen 11, dapatnya di apa sih? Rata-rata masih 8 jutaan. Ini dia bandrol di angka 7,5. Kan lumayan, selisih 500 kalian dapat performa yang sama dan banyak lagi fitur keunggulan yang ada di dalam ini laptop. Spek detailnya kayak gini ya dia ya. Dia menggunakan Intel Core i3 Gen 11 yang 1115G4 yang memiliki dual core serta 4 thread, terus untuk kecepatannya di angka 3,0 GB dan maksimum speednya di angka 4,1 GB. Dan laptop ini untuk grafisnya dia menggunakan Intel UHD grafis ya teman-teman ya, bukan discrete grafis. Terus untuk memorinya, laptop ini dikasih memori yang basic 4 GB udah tersolder, tapi masih dikasih satu slot kosong. Yang nantinya kalau kalian pengen upgrade itu masih bisa dimanfaatkan bro. Maksimal kalian bisa nambahkan 16 GB di sini. Akan sangat jangka panjang sekali kalau kita ngomongin komponen yang bisa di-upgrade. Terus penyimpanannya laptop ini cukup lega banget ya. Dia penyimpanannya dengan ukuran 512 GB yang menggunakan SSD PCIe NVMe generasi ketiga. Yang kalau kita tes pakai Crystal Disk Mark itu angka kecepatan baca dan tulisnya di angka 1988 dan 983. Ini kecepatannya udah 5 kali lipat dibandingkan harddisk konvensional. Akan cukup ngebut teman-teman ya. Udah laptop ini penyimpanannya gede, speednya juga kenceng ya, dan dia masih dibekali lagi slot kosong untuk tambahan SATA. Entah kalian bisa nambahkan harddisk ataupun SSD di dalam laptop ini. Jadi memang keunggulannya kalau kita selalu berbicara laptop Acer itu full upgrade untuk RAM dan penyimpanannya. Otomatis ya kalau kalian beli produk ini akan lebih hemat untuk beberapa tahun ke depan, nggak gampang-gampang lagi beli laptop yang lain atau ngeluarin uang yang lebih lah. Dan itu adalah satu poin penting menurut saya, bisa hemat uang kita. Bisa kita buat belanja yang lain atau jalan-jalan bro. Terus laptop ini juga menggunakan layar 14 inch dan dia panelnya LCD dengan resolusi masih HD ya di angka 1366 x 768. Dan layarnya ini dia menggunakan teknologi Comfy View yang layarnya itu mid atau ngedove. Jadi kalau kalian gunakan di dalam dan di luar ruangan itu akan tetap nyaman, nggak gampang memantulkan cahaya. Serta untuk konektivitasnya laptop ini juga dibekali dengan Wi-Fi 6 yang tipenya MT7921 serta juga dikasih untuk Windows 10 original dan Office Home 2019. Jadi setiap pembelian laptop ini kalian akan tinggal pakai aja, nggak usah repot-repot ngisi software bajakan terutama Office-nya teman-teman ya. Karena Office itu kalau kalian beli terpisah ya, harga untuk Office Home 2019 di angka Rp1.799.000. Kan lumayan, udah beli tinggal pakai pula. Terus laptop ini untuk konektivitasnya dia dibekali dengan I/O port yang cukup lengkap, mulai dari kamera dengan resolusi 720 pixel yang dia resolusinya HD dan gambarnya tampilannya seperti ini kalau kita buat record. Terus kalau untuk konektor yang lain dia memiliki 3 buah port USB, 1 buah port USB tipe C dan 1 port HDMI. Yang unik, laptop ini meskipun tipis, dia masih dikasih port untuk LAN atau RJ45. Ini nggak akan kalian temukan di laptop lain selain Acer. Jarang ini ada RJ45-nya, rata-rata udah dihapus bro. Nah ini teman-teman yang nyaman di laptop Acer ini adalah daya tahan baterainya. Meskipun dia laptop ini kelihatan cukup kecil sekali ya, dia layarnya 14 ini nih, pas kita pakai untuk produktif kerja, baterainya itu mampu di angka 8 jam dan baterainya itu ukurannya 48 Wh. Kalau kalian pengen lebih lama lagi, kalian bisa setting di settingan konfigurasi baterai biar bisa laptop ini bertahan sampai 10 jam. Terus laptop ini juga material casingnya cukup premium ya, karena dia berbahan dari aluminium. Mau cover bagian luar, cover bagian atas keyboard sini maupun cover bagian bawah. Yang kalau kita timbang
Intinya laptop ini nggak terlalu berat meskipun dia aluminium dan baterainya gede. Bobotnya cuma 1,45 kg. Belum lagi chargernya itu kecil, dayanya cuma 45 watt dan colokannya bulat. Cuman sayangnya memang laptop ini untuk tipe C-nya nggak bisa support untuk power delivery alias ngecas. Nah, ada yang nggak enak lagi ya. Laptop ini mungkin karena harganya cuma 7 jutaan, jadi keyboardnya itu dia nggak ada backlightnya dan tombol powernya jadi satu sama keyboard sini. Tapi mungkin itu ditebus sama Acer, sama dia ngasih touchpad yang cukup responsif dan klik kiri dan klik kanannya cukup nyaman dipakai. Itu keunggulannya dari Acer secara pengalaman saya pemakaian pada laptop ini. Terus kalau kemampuan, ini kan dia Core i3 belum ada discrete grafisnya. Tapi tetap saya di sini mau tes pakai benchmark sama tes buat game. Jadi kalau kalian beli, wah kira-kira i3 ini masih nyaman nggak buat ngegame? Kalian bisa simak seperti ini angka-angka untuk tesnya, mau benchmark, mau game. Biar kalau kalian beli laptop ini, selain buat kerja nyaman, buat entertainment juga cukup enak kok ini laptop. Ya kalau kita simpulkan, laptop ini memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Saya infokan kekurangannya dulu sama kalian ya. Kalau kalian beli produk ini, kekurangannya adalah layarnya resolusinya masih HD, belum Full HD. Terus juga untuk keyboardnya dia nggak ada backlightnya. Tapi kelebihannya cukup banyak sekali nih bro. Yang pertama, harganya paling murah untuk kelas Core i3 Gen 11 dibandingkan semua kompetitor. Mau merek Asus, Lenovo, ataupun HP, dia cuma 7,5, lainnya di atas itu harganya tak jamin. Terus yang kedua, laptop ini kalau dipakai itu dia materialnya paling premium juga dibandingkan kompetitor karena dia berbahan dari aluminium. Jadi otomatis kalian pakai ini laptop, wah kelihatan laptop mewah bro. Dan yang ketiga, keunggulan laptop ini adalah yang jelas full upgrade. Nah itu yang jadi ciri khas untuk Acer. Di setiap semua produknya, ini laptop kalau buatan Acer rata-rata bisa di-upgrade memori dan ditambahkan hard disk. Udah gitu aja teman-teman ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan kalian bisa manfaatkan laptop yang prosesornya Core i3 ini untuk kebutuhan kantoran atau mungkin ngajar atau mungkin kalian untuk di bidang pemerintahan yang memang nggak muluk-muluk butuh VGA discrete grafis untuk kerja desain. Tapi ngomong-ngomong, ini laptop kalau buat Adobe Premiere juga tetap nyaman kok. Tapi sekelas mungkin yang nggak terlalu intensitas tinggi. Kalau kalian butuh laptop yang memang butuh intensitas tinggi buat desain, saya sarankan kalian beli laptop yang ada VGA discrete grafisnya. Udah gitu aja ya. Sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin di video yang selanjutnya. Yang pasti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos.